Jangan sampai kita dikalahkan oleh kebiasaan dari robot tersebut. Kalau tahun lalu saya masih 2 tahun yang lalu sebelum COVID saya masih bisa berkata bahwa tidak mungkin pekerjaan kita digantikan oleh robot. Tapi melihat 2 tahun setengah ini Pak, saya harus mengakui bahwa kalau manusianya tidak mau menambah ilmu pengetahuannya atau tidak mau membekali diri ditambah gitu ya. Saya khawatir memang nanti pekerjaan kita akan banyak digantikan oleh robot Pak. Jadi Ya, memang artificial intelligence. ada peluang ke sana ya mungkin. Sangat tinggi Tinggi peluangnya, ya. sangat tinggi peluangnya untuk ke sana. Ya baik. Kemudian kalau menurut Ibu ini apa gitu yang perlu ke depan ini untuk Indonesia yang negaranya banyak gitu ya, kita mengedukasi mereka agar ya majulah tingkat ASEAN saja gitu. Karena negara lain juga jauh ya, Jepang gitu mungkin, apalagi yang Eropa gitu. Kira-kira Indonesia apa yang bisa pelan gitu ya? 18 tahun ini saya menjalani robotika dan saya 2 kali membangun rumah robot. Desember ini saya ada mau bangun satu lagi di Tangerang ya Pak, Cubic Mall. Saya harus berkata bangga sekali bahwa saya mengajak anak-anak Indonesia ke luar negeri dan kita nggak pernah pulang nggak bawa sertifikat atau medali atau piala Pak. Jadi Indonesia itu dilahirkan dengan saya rasa darah sains yang sangat tinggi ya. Jadi di mana kita ikut pertandingan matematik, fisika, termasuk robotik kita selalu juara Pak. Kita selalu juara. Jadi tinggal dibantu mungkin ya oleh para pakar-pakar yang tinggi gitu ya. Saya melihat negara lain kalau pertandingan itu pasti bawa Pak Profesor elektronik, mekanik. Jadi saya berdoa satu saat Indonesia juga bisa melihat ilmu robotika ini ya sebagai yang salah satu bisa membuat bangsa Indonesia berdiri di kancah internasional, dan itu udah terjadi 15 tahun Pak. Jadi saya punya harapan besar Indonesia tidak kalah, bahkan sekarang kalau kita tahu AR, VR itu luar negeri yang memesan dari Indonesia Pak. Jadi bangsa Indonesia yang bisa mengerjakan dengan sangat baik ya, sangat bagus. Cuman memang Indonesia kan tidak bisa disalahkan, kan kita pulau banyak sekali, provinsi banyak ya, jadi ada juga yang ada wifi dan tidak ada wifi. Nah itu mungkin menjadi halangan atau kendala pembelajaran itu sendiri Pak. Tapi saya tidak pernah takut tentang kecerdasan anak bangsa Indonesia dibandingkan luar negeri. Asal difasilitasi lebih gitu ya, itu kita sudah melesat tinggi sekali Pak. Yang dilombakan apa biasanya di kancah internasional itu? Yang dilombakan itu dari tingkat TK ya, 12 tahun yang lalu saya ingat di Australia, Korea mengirimkan satu pesawat malah ke sana. Memang pertandingannya simple, line follower, lalu maze solving, soccer gitu ya, gampang. Nah SMP mulai susah, ada syarat dan rule-nya, tapi sebenarnya tidak usah pusingkan susahnya ya. Saya pikir ilmu adalah ilmu, bila kita ajarkan anak-anak cepat bisa kok Indonesia Pak. Jadi pertandingan pun sudah dari TK itu sudah sekitar bukan 12 tahun, 15 tahun yang lalu. Itu dari anak TK, pertandingan internasional sudah ada. Iya. Iya. Nah, untuk ke luar negeri itu kan perlu akomodasi, biaya itu siapa yang nanggung ya? Apa ada yayasan apa sendiri atau gimana? Dari orang tua murid sendiri Pak, dari orang tua murid sendiri. Iya. Itu udah ditanggung. Nah itu yang saya berdoa suatu saat Indonesia mengakui robotika sehingga seperti ada pertandingan yang lain itu kan dibiayai pemerintah ya, dari sekolah yang bagus ya. Jadi lalu dengan nilai yang tinggi bisa dapat beasiswa dan semua. Nah itu yang saya berdoa Indonesia juga bisa mengadop pelajaran teknologi robotika di sekolah-sekolah dan dimanapun. Baik. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, silakan berdiskusi ataupun mau tanya-tanya nih dengan Ibu Juli ya. Hubungi kami di 021 8444 atau bisa WA kami di 0815 1800 444. Saya ulangi 0815 180043 kali. Baik, jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di acara ini, di siaran obrolan sehat dan berisi. Silakan Mas Yadi.
Sahabat RPK, dimanapun berada, seperti biasa, Senin pagi kita diskusi, ngobrol-ngobrol tentang obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita membahas atau berdiskusi tentang pentingnya teknologi buat Indonesia. Telah hadir bersama saya Mbak Juli, beliau adalah pendiri Rumah Robot Indonesia. Tadi kita bicara tentang anak yang normal ya, anak yang normal kita dididik lah gitu menjadi ya teknologi yang cukup canggih lah ya, artificial intelligence ataupun robotik. Nah sekarang gimana kalau anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya, difabel lah gitu, silakan disampaikan. Apakah dididik bisa juga atau dididik pada kegiatan lain gitu, silakan. Sangat mensurprisekan saya juga begitu saya buka rumah robot 18 tahun yang lalu, banyak sekolah yang mau ekskul tapi dari anak kebutuhan khusus. Waktu itu saya sempat mikir apakah saya harus menerima mereka karena baut saya itu mahal sekali Pak, saya takut dibuang-buang, mohon maaf gitu ya. Tapi saya berdoa dan akhirnya saya pikir semua milik Tuhan gitu, aku bisa melakukan ini juga punyanya Tuhan gitu. Jadi aku terima dan to my surprise sekarang sekitar 50% dari mereka malah murid saya. Jadi misalnya murid saya Pak, saya bersyukur saya ada 12 murid ya, 8-nya itu anak kebutuhan khusus Pak. Dan mereka memang bagus sekali di dalam hal robotika karena mereka mungkin nyaman ya dengan yang mereka kerjakan tanpa harus bersosialisasi dengan manusia. Itu kan kelemahan mereka ya, mereka bisa mengerjakan sesuatu dan berkata aku bisa gitu, aku bisa. Dan deklarasi inklusi bahwa anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke sekolah normal itu juga saya lakukan Pak waktu itu dengan DPR dan Pak Jokowi ya. Itu 2014 atau 15. Nah sejak itu di setiap sekolah normal harus masuk anak-anak difabel 2%. 2%. Ketentuannya ya syaratnya. Diajar apa aja tuh kira-kira? Pembelajarannya tidak beda dengan anak normal Pak, to my surprise. Cuma paling tertinggal 1 atau 2 tahun. Lebih lambat sedikit 1 atau 2 tahun dari mereka. Dan pertandingannya juga ada Pak. Pertandingan untuk anak difabel bukan hanya di Indonesia kita yang buat, tapi luar negeri juga sudah ada. Jadi robotika untuk anak-anak difabel itu sudah diakui. Jadi 2 tahun ini saya juga program saya ke depan adalah lebih kepada anak difabel dan teknologi Pak. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami lakukan sekarang ini merujuk kepada teknologi dan untuk anak-anak difabel. Bikin apa aja selain bikin robot gitu deh? Saya misalnya bikin hijab. Saya bikin hijab, bikin baju muslim gitu ya, tapi nanti kita barcode-kan. Lalu di 3 dimensikan, di QR code kan. Jadi